Hal- Halo, selamat malam. Malam sayang, ayo cerita. Cerita apa? Ibu Ya, kenapa nggak di-share ke aku? lah, dikira lali yo, tadi gak ketag dirimu. Ayo cerita apa aja lah, kisah misteri. Dedek mau, Dedek. Cerita apa ya? Coba Mbak Dede dulu. Gak tahu Dedek punya gak? Ayo Dek, punya Dek. Ayo saya cerita saya, yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan. Apa ya? Banyak sih. Ya, apa aja ayo. Ayo, apa? Kalau ibu apa aja coba? Banyak Gitu sebetulnya, tapi Gitu doang. apa? Yang pengalaman di ruko dulu itu banyak sebetulnya. Ayo Mami Yasmin, mau cerita? Halo, open mic. Halo semuanya, selamat malam. Malam, ayo mau cerita. Ini yang mau cerita misu aku nih. Sebentar. Oke, yes. Baik, aduh selamat malam semuanya. Bisa kedengaran nggak? Jelas? Jelas banget. Oke, baik. Nama saya Ages, saya suaminya Yasmin. Ini cerita kejadian saat saya kelas 2 SMP lah kira-kira. 2 SMP, karena ini kejadiannya di kampung di daerah Kulon Progo di perbukitan Menoreh. Jadi waktu itu singkat saja biar nggak terlalu lama, intinya gini. Jadi kalau dulu kan orang bilang kalau sore hari suruh masuk ke rumah atau jangan tidur sore hari atau menjelang apa surup ya? Pas surup nggih, betul, pas surup. Nah, surup. Nah, itu saya kebetulan di depan rumah itu kan ada amben gitu, lincak gitu. Saya rebahan di situ. Terus ya saya ingatnya rebahan. Nah, berikutnya yang terjadi itu seperti tiba-tiba saya berada di suasana pagi hari. Kira-kira jam 8 orang mau berangkat ke orang pada ke ladang kan di daerah saya itu orang sebagian besar ke ladang, ke sawah gitu. Nah, tiba-tiba saya itu ada suara bapak saya gini. Ayo melu nang alas gitu, ayo, ikut ke ladang gitu kan. Nah, saya ngelihat benar yang kan bapak saya itu suka pakai baju sorjan itu yang lorek-lorek gitu, sama celana pendek hitam itu, terus bawa cangkul. Jadi saya ingat yang di menurut penglihatan saya itu ya bapak saya gitu. Bapak saya bawa cangkul, bawa ini, terus saya itu ditugaskan bawa termos atau nyangking ceret ya, apa tempat minum lah, tempat bekal gitu. Nah, sama sabit. Nah, terus pokoknya saya ngikut. Nah, saya nggak berpikir apa-apa. Oh ya, namanya ini saya membantuin bapak. Orang saya juga hafal sama aroma tembakonya bapak itu. Pokoknya semuanya lah. Pokoknya saya ikut bapak dan saya ikut jalan. Oh, saya jalan. Ngikutin bapak itu sampai. Nah, saya tahu. Nah, ladang saya itu kira-kira jaraknya kira-kira 3 kilo sebenarnya dari rumah. Pak, 3 kilo ya, 3 kilo, tapi karena jalannya menurun, terus ada nyebrang kali, terus naik lagi ngelewatin satu kampung yang terpencil lagi, terus naik itu pas ladang saya itu kan adanya di sudah di atas satu bukit, rangkaian bukit yang lain gitu ya. Nah, tapi memang seberangnya ladang saya itu yang ada hanya batu-batu, ada batu-batu gitu, terus gersang gitu. Nah, itu sampai sekarang suka ada kedengeran kalau malam-malam ada suara orang nabui apa kayak perkusi terbangan, kalau orang kampung bilangnya terbangan, kayak orang selawatan gitu. Kadang-kadang terdengar jauh, kadang-kadang terdengar dekat. Bunyinya kayak gini. Tung tung plak tung 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 dung dung plak tung 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 plak. Nah, itu karena di bukit, jadi kalau orang udah tahu, oh ini lagi apa? Lagi ngumpul nih, yang kayak gituannya lah gitu. Nah, saya ladang saya itu perbatasan dengan itu. Nah, kembali ke cerita yang tadi.
Seolah-olah ini saya sampai sudah jadi di perasaan saya itu udah nyampe, udah jadi mulai dari jalanan masuk ke lewat beberapa petak sawah ladang orang terus sampai ke tempat ladang saya itu. Nah, tiba-tiba saya kan membungkuk naruh tempat minum itu sama inilah bawa jadi yang saya bawa itu kan kalau sana kan kalau bapak bawa cangkul sama garpu yang buat nundongkarin tanah itu. Nah saya ada Garu kalau sini. ya satu saya membawa satu lagi namanya pelancong. Pelancong itu seperti cangkul tapi kecil. Ada dua sisi, satu yang satu runcing, yang satu seperti mata kapak gitu. Nah begitu saya naruh itu, saya langsung degek berdiri habis narik itu. Nah tiba-tiba berubah suasananya itu malam hari. Saya nggak ngelihat apa-apa gitu loh. Jadi itu semua badan saya langsung langsung mengkir gitu kan, langsung apa ya namanya, merinding semua. Jadi saya agak lama menguasai keadaan gitu. Jadi saya berdiri itu jelas malam hari kelihatan bulan cuma sedikit sekali, tapi yang ada suara anjing yang menggonggong malam-malam tuh. Kalau di kampung itu namanya anjing dandang ngelak itu suaranya itu panjang ya, seperti kayak di film-film horor itu. Ya. Nah itu persis dari kampung di bawahnya ladang saya itu ada satu desa namanya Desa Sinogo, itu di bawahnya persis. Nah, saya sadar ini malam hari. Nah terus saya ngelihat bapak itu jalan ke petak yang sebelah sana, yang tadi bapak itu sudah hilang. Jadi hilangnya di arah batu besar. Ada satu besar di pas perbatasan ladang saya itu dengan yang itu yang saya ceritakan tadi. Itu ada satu pohon kelapa. Tapi pandangan saya dipaksa mengarah ke situ. Saya memang nggak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Tetapi saya disadarkan bahwa saya untuk menggerakkan kaki dan badan saya sudah susah. Karena saya menyadari bahwa kaki saya itu ternyata luka-luka kena ini anak ilalang yang numbuh itu kan runcing-runcing itu. Terus kena kerikil-kerikil yang ya waktu jalan itu, karena saya kan nggak pakai alas kaki. Saya berasa perih-perih gitu. Saya mulai berasa perih, tapi saya lega karena dengan merasakan perih itu berarti saya sadar bahwa ini saya sedang ada di ladang. Ya, saya menyadari oh iya ini letaknya ini. Tapi masalahnya karena udah sepi, kalau masih ada suara yang lain, misalkan ada suara dari kejauhan, ada suara motor dari suara itu mungkin masih sore. Tapi ini benar-benar kayaknya tengah malam atau udah mungkin sudah menjelang dini hari lah gitu. Nah saya menguasai keadaan kayak gitu, saya mencoba mencari jalan. Saya harus pulang gitu. Saya harus pulang. Jadi nggak ada kejadian apa-apa. Nah, untungnya saya sadar, karena orang bilang kalau saya ceritain, untungnya sampean sadar. Kalau sampean nggak sadar ya terus gitu, mungkin ke bawah. Tapi karena sadar itulah kemudian saya berusaha mencari jalan pulang. Ya lewat itu lagi, melewati peta-peta ladang yang susah itu, terjal itu tadi, terus sampai melewati sampai di dusun itu. Karena dusun itu kan lampunya belum ada listrik tempat saya itu dulu. Jadi tahun segitu itu masih pakai lampu sentir, lampu teplok ya. Jadi kalau saya lihat di kampung itu ya ada anjing yang menggonggong, anjing kampung situ biasa. Itu malah menenteramkan saya, karena gonggongan anjing itu berarti ini aku normal nih gitu, normal. Tapi ya saya sambil ngerasain sakit ini, saya berusaha pulang, payah sekali. Wah, itu turun nyebrang kali yang paling berasa sekali, karena nyebrang di kali kan nggak lewat kretek itu jembatan yang dari bambu itu. Saya kaki saya nginjek air, saya baru total berasa bahwa ini saya benar-benar dibawa pergi gitu. Terus itu berasa untuk sampai jalan ke rumah itu mungkin karena jalannya kan tanjakan lagi, sesudah nyebrang kali itu jalannya tanjakan lagi untuk sampai ke rumah. Nah terus sampai di rumah itu saya pas ada suara jago kluruk.
ada suara ayam berkokok pagi. Itu biasanya di situ orang-orang kan pada keluar. Itu Mbah Putri saya itu sedang keluar buka pintu, mau ngambil belara untuk among geni, untuk nyalain apa perapian gitu kan. Nah, melihat saya pucet, katanya melihat saya pucet, saya langsung mbah saya langsung, karena orang tua zaman dulu tahu kan, dia ngambil air dari gentong, saya diraupin gini. Saya diraupin muka saya begini terus. Nah, langsung saya dibawa ke dekat itu di among ke geni untuk menghangatkan badan, dan saya cuma dibilangin apa? Molonek surup-surup ki aja mapan turu kayak gitu. Jadi rupanya mbah saya itu ini lolong, aku kan melu bapak aku melu bapak nang alas. Wong bapakmu wis 2 hari itu ikut upgrade. Jadi waktu itu kan bapak saya mau dari pegawai negeri itu kan ada apa, kalau mau naik golongan itu kan ada harus upgrade namanya. Nah, upgrade itu udah 2 hari nggak di rumah. Jadi saya itu di 2 hari bapak saya sudah nggak di rumah. Jadi memang jadi sorenya itu ceritanya saya ketiduran, surup-surup itu saya dibawa, katanya sih namanya gendruwo gitu. Itu ceritanya saya sih. Jadi ya untung saja gitu loh, untung saja saya sadar gitu. Tapi wah, suasananya waktu saya sadar pertama kali waktu dari Halo. Wah, halo. Kelempar kayaknya kelempar ini Mas Agis. Seru juga ya pengalamannya. Bener kata orang, surup-surup itu gak boleh tidur ya. Barangkali ada yang punya atau tahu itu pengalaman apa itu. Tapi kalau orang kampung sih bilangnya ya itu namanya digondol gendruwo katanya. Itu. Terima kasih, cerita saya kayak gitu aja. Terima kasih Mas Agis. Wah, kisahnya serem juga ya. Kirana mau cerita? Iya sih, dulu sama kayak siapa, Om siapa tadi? Mas Agis. Ya, sekitar umur berapa ya? Lupa. Sekitar masih TK. Dulu itu diajak saudara-saudaraku ke kuburan gitu kan. Di bawah kuburan kan ada sungai kecil. Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu aku udah kayak di tengah sungai itu. Tapi anehnya di tengah sungai itu tuh kayak ada gubuk kecil. Nah di dalam gubuk itu masih inget banget ada cewek cantik banget gitu Bu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba udah pulang aja ke rumah, nggak tahu apa itu. Sedangkan saudara-saudaraku itu baru pulang, ternyata aku nggak sadar itu udah di rumah abis kejadian itu. Menurut Ibu itu apa? Gak ngerti, jadi tiba-tiba udah di rumah aja gitu? Cuman lihat, aku dibawa ke tengah sungai, tahu banget itu air banget. Tapi kayak penglihatanku itu kayak di tengah-tengah sungai, bayangkan di tengah-tengah sungai kayak ada gubuk kecil. Di dalam gubuk itu ada cewek cantik bener. Terus nggak tahu kenapa kayak cepet aja tuh tiba-tiba aku udah di rumah. Kok bisa ya? Iya nggak tahu, makanya tiba-tiba udah di rumah. Terus nggak lama kemudian saudara-saudaraku itu pulang. Mereka juga nggak ngeh. Kan aneh. Aneh banget. Aneh. Terus aku kan tanya nenekku, kayak pura-pura aja nggak tahu apa-apa. Padahal ya gitulah. Orang tua mesti tahu kan. Dirimu apa nggak panas atau apa, nggak demam, nggak kenapa-napa? Nggak demam, nggak kenapa-napa waktu itu? Halo? Iya, dirimu itu nggak demam atau nggak kenapa-napa waktu itu? Halo? 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 Halo?
Ya Mas, mau apa? Mau sharing, monggo. Oh, boleh aja. Jadi sebetulnya saya kalau pengalaman mistis itu udah dari kecil ya, dari kecil lah. Cuman yang seperti pengalaman boker itu sebetulnya saya alamin waktu kelas 2 SD gitu. Nah sebenarnya kalau orang itu kan ada yang punya kepekaan tersendiri gitu. Jadi kepekaannya itu bisa membuat kita itu merasakan alam atau dimensi yang lain gitu. Nah waktu kelas 2 SD itu saya itu pernah seperti ada gerakan untuk suruh jalan-jalan gitu, jalan. Lalu saya ikutin jalan sampai ke satu, jadi keluar dari rumah, belok kanan, terus jalan menelusuri gang, kemudian sampai ke satu perempatan yang paling ramai di kota saya itu, di kota kelahiran saya. Kemudian saya berdiri di tengah jalan gitu, tangan saya terbentang kayak di film-film gitu, pasti sama. Lalu ada motor itu kan, pas lampu itu perapatan ada lampu merahnya, ada lampu lalu lintasnya, ada motor yang lagi balap gitu kan, saya hampir ditabrak gitu loh. Cuman pas di depan saya berhenti motornya, stangnya itu ngantam gigi saya gitu, gigi depan gitu. Kemudian motor yang pengemudi motornya itu terbang gitu loh. Sayanya jatuh kayak pohon ke belakang gitu, seperti pohon tumbang gitu. Itu saya antara sadar dan nggak sadar sebetulnya, kayak seperti pengalaman Mbak Bukit tadi itu gitu. Tapi saya tahu gitu. Jadi saya tergeletak, kemudian ada teman ibu saya yang bangunin saya, kamu kok di sini gitu. Saya tersadar gitu kan, ditanya ada apa? Enggak apa-apa. Padahal pengemudi motornya itu udah terbang kira-kira 10 meter ya, sampai gesrot ke tanah gitu, tangannya baret-baret gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Ya itu pengalaman mistis yang di masa kecil gitu. Ya kalau saya pernah nanya ke orang lain, sebenarnya ada beberapa penafsiran gitu. Penafsiran yang pertama, mungkin saya mau dibunuh gitu sama makhluk itu, karena kan ditaruh ke perapatan gitu. Penafsiran yang kedua, saya mau diarahkan ke rumah leluhur saya, karena nggak jauh dari situ ada rumah lama, di mana itu rumah dari leluhur saya gitu. Tapi bagi saya ya terserahlah apa aja gitu. Itu pengalaman masa kecil gitu. Tapi untung selamat ya. Biasa aja sih, saya nggak apa-apa gitu. Sesudah itu pengalaman mistis lainnya cukup banyak gitu loh, karena kebetulan kan saya senang ziarah kubur, ke tempat yang angker gitu loh. Saya pernah datang ke tempat makamnya Prabu Boros Morah itu sekitar berapa tahun yang lalu gitu, sama istri saya gitu. Kita sampai di situ tuh pas malam jam 12 malam gitu, setengah 1 gitu. Terus pas kita lagi nunggu karena gelap ya, belum hidup lampu atau apa, itu kita mau nyari kuncinya juga nggak berani kan, karena tengah malam. Kita nunggu selama 2 jam lebih gitu. Nah waktu nunggu itu di sekitaran kita itu ada suara lolongan serigala, ada suara harimau, terus ada seperti yang mendekat gitu loh. Cuman kan karena saya istilahnya magerin gitu kan, yang nggak bisa tembus gitu loh. Cuman anak saya ada yang mulai menggeram gitu, mulai kayak semacam menggigau lah karena dia tidur kan. Nah, air di depan pemakaman itu ada yang naik gitu loh, seperti air mancur gitu. Ya kita tenang-tenang aja yang ngeliatin gitu. Sampai sekitar jam 2:30 itu kuncinya datang gitu. Kuncinya datang lalu ngidupin lampu gitu, terus ngajak ke rumahnya. Dan begitu kuncinya datang itu semua aktivitas berhenti gitu loh. Kita ya udah tenang-tenang aja ke rumah kuncinya, terus ngobrol. Sesudah ngobrol kita balik lagi ke area pemakamannya gitu. Balik ke area pemakamannya udah gak apa-apa gitu, karena istilahnya kan kalau di area pemakaman orang suci atau orang yang punya pangkat seperti Prabu Boros Ngora itu biasanya
yang menjaga lingkungan itu ya malu-malu yang punya kekuatan gaib yang lumayan tinggi ya. Bagi orang-orang tertentu itu disebut genderuwo gitu. Sebenarnya mereka itu pada zaman dulu adalah orang yang sakti gitu. Bisa jadi itu panglima perang dari rajanya atau prajurit-prajuritnya gitu. Nah, karena sesudah meninggal dia itu tidak bisa menitis kembali, jadi dia jadi menjaga di situ gitu sampai masanya dia untuk mengabdi di dalam dimensi itu selesai. Nah, kalau udah selesai dia akan menitis kembali untuk berlatih lagi, berproses lagi gitu. Nah, sepanjang kita itu hati kita bersih dan nggak jahat, malu-malu gitu sebenarnya nggak akan ganggu gitu. Di makam hampir semua wali ya begitu, penjaga di barisan depannya itu biasanya makhluknya ada yang melihat sebagai genderuwo, sebagai malu-malu yang mengerikan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin sharing dari saya itu aja. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Lumayan juga ya pengalamannya. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Dede mau cerita, Dek? Hai. Belum ada nih yang mau cerita. Kirana mau cerita lagi, ayo masuk. Kok dipaksa? Ayolah. Gak ada ini belum pada gabung. Kikin sayang mau cerita. Punya pengalaman gak? Ayo, Kirana cerita dulu. Aku punya sih, tapi yang banget ceritanya itu. Cobalah. Pernah aku share di TL itu yang kelindes kepalanya di depan rukoku dulu tuh loh. Nah itu pagi-pagi jam 9 itu, jam 9-an itu tiba-tiba brak gitu. Aku kan lagi bikin sarapan buat anak-anak. Ya, yang kerja lah di rumah, di toko, yang kerja di toko. Nah, pas itu aku cari ada apa gitu loh. Tiba-tiba aku ke depan gitu, dari dapur itu terus ke depan. Kata anak-anak, teh ada yang jatuh dari motor. Kan kebetulan tetanggaku itu lagi benerin rumahnya, jadi ada gundukan pasir di depan itu, di pinggir jalan itu ada gundukan pasir. Nah, si motor itu yang ditumpaki 2 orang itu jatuh di sana kan, lunyu. Kalau orang sini tuh lunyu, licin. Setelah itu nah setelah itu maghrib itu loh, pokoknya suasana mencekam, udah dibenerin, diurus polisi kan, dibersihin, bahkan itunya juga sebentar sayang, itunya udah dibersihin semua, gak ada, udah dibersihin semua, boleh. Nah, tiba-tiba maghribnya itu tetanggaku yang konter HP itu nyetel selawatan Habib Syekh ya, banter banget, keras kenceng gitu. Terus aku bilang gini, aku tanya, Mbak, ngapain sih nyetel kenceng-kenceng? Teh Rani, aku itu dengar orang nangis loh. Aku bilang gitu. Masa sih? Iya, dengerin Teh Rani. Terus dikecilin. Nah, dikecilin itu benar, ada orang nangis. Ada orang nangis, ya Allah, benar. Benar. Terus gini, dia bilang, terus dibesarin lagi. Aku gak bisa tidur di sini Teh. Aku harus mau ngungsi ke mertuaku katanya. Kasihan anak-anakku takut rewel. Lah aku udah deg. Jam 7 itu aku sudah tutup pokoknya. Udah di lantai atas. Aku kan tidur di sana juga. Terus anak-anak itu yang ada anak-anak, ada kakakku. Waktu itu aku belum nikah. Ada anak-anak, ada kakakku. Aku suruh tidur di luar. Aku kan di kamar sendiri gitu. Nah, aku di kamar sendiri, terus laki-laki semua kan, kakakku ya laki-laki, terus yang kerja juga laki-laki.
itu serasa gak ada orang loh di rumah itu. Terus si tembok itu serasa hilang, serasa aku tuh langsung pemandanganku itu langsung ke TKP gitu loh. Kok aku gak bisa, kok semencekam ini gitu loh. Terus aja gitu. Sampai tiga malam itu. Baru pas malam ketiga itu datang keluarga besarnya, terus tahlilan di TKP. Setelah itu aura mencekamnya itu loh, aura mistisnya itu hilang. Benar. Iya. Setelah didoakan mungkin si arwahnya juga udah ikhlas ya. Jadi kembali ke semula, si atmosfernya itu gak semenakutkan itu gitu loh. Dah itu kisahku ya itu. Mas Bendol, open mic. Halo, mau bicara? Ayo ayo sharing, monggo. Ya sih, kalau apa namanya di tempat aku sih yang gitu-gituan ya sampai ya sekarang juga ada gitu. Bukan aku dulu pernah ya waktu lagi tidur kan di rumah tuh kan ada patung 2. Itu patung itu tengah malam tuh pada gerak gitu. Pada pindah gitu patung. Awalnya di pinggir bisa ada di tengah. Terus TV nyala sendiri, terlampu mati sendiri terus hidup lagi. Sampai sekarang kita masih ada terus, ya hilang-hilang. Bahkan apa namanya sosok kuntilanak itu di pinggir kolam masih ada gitu di ada gitu. Sekarang pun ada gitu lagi duduk gitu di pinggir kolam gitu. Bahkan kalau misalkan apalagi kalau misalkan pas hujan gerimis gitu. Nanti di rumah tuh kayak orang ada yang jalan, padahal rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang jalan gitu. Ngeri juga ya rumahnya. Hah? Ngeri juga rumahnya. Iya. Tiap malam itu penampakan. Iya, tiap malam. Tiap malam itu. Tapi gak ganggu, cuma gitu aja, jahil aja gitu. Iya. Bagi kalau misalkan yang kuntilanak gitu ya kuntilanak itu dekat kolam tuh tiap habis maghrib tuh dia tuh udah duduk ada terus. Ngeri. Jelas nggak tuh lihatnya, penampakannya jelas banget nggak itu Bang? Ya itu bahkan teman-teman saya aja yang punya tindakan kayak gitu ya bisa nggak itu mereka pada tahu. Cuman katanya oh di rumah kamu kok ada kuntilanak segala. Bahkan Kayaknya rata-rata di mana-mana ada kuntilanak. Ya nggak, Bu? ya bahkan di rumah saya itu ada sosok nenek-nenek gitu. Kalau misalkan saya nggak ada, saya keluar kemana gitu, lagi di mana? Tadi di rumah saya tuh ada nenek-nenek. Ngeri juga. Jagain kali. Paling sudah di sana ya, udah betah di sana itu mereka. Iya. Ayo, ada yang mau cerita lagi nih? Halo? Ya, Halo? ya silakan. Ini saya Sandi Kusuma dari Juwana. Mau berbagi cerita sedikit lah soal mistis, pengalaman mistis pribadi. Yang tadi aku share juga di Juwana loh TKP-nya. Iya benar. Rukonya di Juwana yang sebelah mana? Ya udah, ayo cerita aja dulu. Oke lah. Begini pengalaman yang pertama, sebenarnya banyak, cuman yang mau saya ceritakan yang ini aja lah. Yang waktu pas ini loh, pas lagi musim pemilihan kepala desa dulu kan, kalau tiap malam pada melean lah istilahnya. Nah pas itu sudah pukul 12-an lah, mungkin ya hampir jam 12-an itu kami itu berempat. Nah, pulang dari Jagungan itu berempat, tapi yang satu itu teman saya yang satu itu paling depan, kami bertiga di belakang, kira-kira ya
5 meter 6 meteran lah. Nah, yang teman saya yang pertama tadi itu pulang duluan, masuk ke ini ke rumahnya, pekarangan rumah, masuk depan pintu. Dia bilang manggil-manggil bapaknya, suruh bukain pintu, bilang gitu. Tapi di depan pintunya rumah teman saya ini tuh lampunya terang sekali. Nah, yang samping rumahnya itu ada pohon mangga, cuman belum begitu besar. Mungkin seukuran dua orang lah, tingginya segitu. Nah, yang samping rumahnya itu agak gelap. Cuman ada penerangan lampu, cuman nggak begitu terang. Nah, saya di belakangnya sekitar jarak 5 meteran. Teman saya bertiga itu. Nah, teman saya tadi tuh manggil-manggil bapaknya, suruh bukain pintu, Pak. Aku wis mulai toko mah buka no lawange ya. Lah bilang gitu. Nah, kemudian saya lihat di samping rumahnya itu kayak ada semacam bayangan. Bayangan itu ya mirip kayak manusia, tubuhnya tubuh manusia, cuma itu nggak begitu jelas. Itu diam aja, itu berdiri. Saya pikir itu bayangan teman saya yang di depan pintunya itu kan ada lampunya terang sekali toh. Nah, di samping rumahnya itu ada bayangan itu. Saya pikir itu bayangan teman saya. Nah, udah gitu pintu itu bukaan ini bapaknya bukan pintu, teman saya tadi masuk. Saya masih di belakangnya itu. Ukuran ya 5 meteran tadi saya bilang 5 meteran. Teman saya masuk rumah, pintu ditutup. Bayangan itu masih ada. Saya pikir itu bayangan teman saya, ternyata itu bukan. Bayangan tadi masih berdiri di situ. Nah, saya liatin terus, kok nggak gerak itu orang tahu apa? Saya bilang gitu. Teman saya yang dua itu nggak lihat, dia malah nggak lihat. Yang lihat cuma saya. Saya sapa begini, "Iku sopo iku?" Diam aja. Kami bertiga juga diam itu, Mbak. Diam. Enggak, iya benar diam perhatikan yang itu yang saya, tapi yang teman dua saya itu nggak lihat, yang lihat cuma saya sapa gini sampai 2 kali, "Itu sopo iku?" Masih diam, nggak noleh juga, nggak mau noleh. Cuma perawaannya itu emang seperti manusia, cuman itu kayak agak kayak bayangan, ya kayak tubuh manusia ya kayak bayangan, wajahnya nggak begitu jelas. Pandang, ya? Nah, mungkin gitu Mbak. Nah terus saya sapa lagi, "Iku sopo iku?" Dia masih diem aja sampai 3 kali Mbak. Saya sapa, "Iku sopo?" Sampai saya keraskan suara saya itu masih nggak mau noleh, masih agak kayak berdiri gitu, tegak, nunduk dikit. Cuman nggak jelas wajahnya Mbak, mirip kayak bayangan tapi gitu. Nah, saya sapa sampai 3 kali 4 kali nggak mau noleh, langsung jalan saya dia agak saya cepetin. Nah, butuh saya mau saya lihat dekatan, dia langsung jalan Mbak, jalan lurus ke depan, dia nggak mau noleh. Nah, saya pikir kan gini Mbak, kalau itu memang manusia lumrahan, manusia biasa, pasti dia masih di situ jalan kan. Saya ikutin di belakangnya, cuma 5 meter kan dekat. Nah, saya lihat di belakangnya, tiba-tiba itu hilang Mbak. Padahal jalannya lurus itu loh padahal. Yang saya lihat itu sosok manusia. Kalau itu benar-benar manusia, pasti nggak bakalan hilang. Saya berdiri di belakang sambil nengok itu, nggak ada. Dia itu orangnya tunggal nggak mau noleh, meskipun dipanggil itu siapa, aku nggak mau noleh dia nunduk kepalanya aja. Itu terus jalannya agak gimana ya, orang Jawa bilang kayak nguncur gitu loh Mbak, jalannya itu nguncur lurus gitu ke depan. Nah sampai saya lihat jalan sampai ke ujung sana itu depan itu nggak ada, itu hilang bener itu saya. Nah pengalaman itu ya yang terakhir itu Mbak, pengalaman mistis saya itu. Sebenarnya masih banyak yang dulu cuma ya saya ceritakan ini adalah untuk berbagi sama teman-teman di sini. Nah itulah Mbak. Desa mana? Gimana Mbak? Desa mana? Desa mana? Saya Mbak, saya ini Karangrejo Mbak, Karangrejo. Karangboyo gue Mbak. Karangboyo. Ah iya, Karangboyo tapi Mencolonya saya. Lah Mbaknya ini mana ini? Dulu di Juwana kotanya. Desanya? Desa Terpayung. Oh Terpayung, ya tahu saya tiap hari lewat situ. Iya. 4 tahun. Ya demikianlah Mbak cerita saya. Mungkin teman-teman yang lain mau berbagi di sini, silakan. Terima kasih. Iya, selamat malam. Ayo Kirana cerita. Kok aku lagi? Yang lain dong. Kim, Tahu nih. Manuk engkuk
Ayo Mas Manuk Engkuk. Ini biasanya punya banyak kisah. Tumben sepi ya malam ini. Gak ada, anak-anak kismisan gak ada tuh. Iya, Budeta mana? Halo Kikin sayang, ayo mau cerita. Mas Kopi mau cerita. Ini kok malah gak ada KB. Ayo, dirimu saja. Nanti giliran denganku, ayo. Kok ya aku? Ayolah. Mbak Lina. Itu ada Gak Mbak ada. Lina. Mana gak ada? Ada Mbak Lina tuh. Gak ada. Ada. Assalamualaikum. Ayo dirimu ayo. Waalaikumsalam Mas Kopi. Nah ini jago juga ini. Ayo cerita. Ini mau bagi cerita ya tentang manusia bunian. Nah itu. Menarik. Jadi kalau yang daerah Riau dengan yang di daerah Kalimantan Barat itu beda versinya. Jadi kalau yang di Jambi itu buniannya itu kakinya kan ngadep ke belakang. Dengan ciri khas parit di bawah di atas bibir ini tidak ada, itu mirip. Tetapi yang kakinya itu kalau yang di Kalbar ini normal. Seperti manusia biasa. Jadi kami kalau daerah kami ini disebut kalau yang Jambi itu bunian lelembut. Itu sejenis jin atau siluman lah. Yang suka ganggu, yang bawa orang. Tetapi kalau yang di Kalimantan ini beda. Versinya itu asli seperti manusia, cuma ketahuannya itu di parit bibir. Terus itu manusia, bukan kan? Bukan manusia kan? Sama saja. Itu aslinya kalau bunian dari Kalimantan Barat itu aslinya manusia. Jadi ceritanya dulu ada suatu perkampungan ya. Itu masyarakatnya itu welas asih, taat peraturan, pokok junjung adat istiadat, pokoknya orang bilang orang taat lah. Tetapi di luaran kampung itu masyarakatnya itu jolim, suka nipu. Jadi akhirnya dalam satu kampung itu, satu desa lah orang bilang, mereka memohon dengan Allah, ya Allah, pindahkanlah kami ke alam lain yang lebih tenang, supaya kami ini tidak terganggu. Jadi akhirnya satu kampung itu hilang. Itu sampai sekarang masih ada. Ya. Pernah berinteraksi dengan mereka? Kalau interaksi, kalau secara langsung, kalau pribadi gitu enggak. Tapi kalau secara kelompok ya. Jadi secara kelompok ya. Jadi daerahnya itu kalau mbak-mbak atau mas-mas pernah tahu, itu daerahnya di daerah Sambas, daerah Palu, Batu Bejamban. Nah, itu. Mungkin yang lain pernah dengar kalau daerah Ketapang ada yang pesan 100 mobil yang diantar. Iya. Pernah dengar. Nah, itu. Pernah dengar. Iya. Kalau Ketapang itu daerah pemerintahan. Itu daerah pemerintahan orang-orang bunian. Jadi daerah Ketapang dengan Sambas itu jumlah kendaraannya itu kalau dicek di Samsat ya, itu jumlah kendaraan yang terdaftar dengan yang beredar itu, yang terdaftar itu lebih banyak.
tetapi pajaknya terbayar. Tetap bayar ya pajaknya. Pajaknya tetap terbayar. Itu. Jadi udah pernah diselidikin orang ya, bahwa daerah itu kok mobilnya atau kendaraan bermotornya kok banyak, tapi yang beredar itu yang dilihat sehari-hari tidak sebanyak itu. Kalau di Ketapang itu disebut PAL 12. Aku dulu sering baca itu. Nah, kalau mbak-mbak atau mas-mas yang dulu-dulu sering di Facebook ada kisah Bunian, kisah Palu Batu Jamban, nah itu. Jadi mereka teman-teman itu buat grup di Facebook di kisah Bunian dan Palu Bejamban itu untuk pertolongan non medis. Cuma ada berapa tahun nih dan tidak terlalu aktif lagi. Terus katanya mereka peradabannya maju ya? Katanya maju ya peradabannya? Mereka peradabannya lebih maju dari kita. Ada yang kuliah juga katanya. Iya, mereka kuliah di luar. Mereka interaksinya seperti manusia, jadi kuliahnya itu kayak manusia nyata. Terus itu apa? Cuma memang ke ininya memang ada perlu. Malam sayang, ayo cerita sayang. Apa namanya? Itu kalau di daerah kampung saya dibilangnya Swangi. Wah, Swangi ngeri ya saya. Ya sama kayak gitu, kepalanya bisa dicopot tapi manusia dia. Oh, beda nih. Gimana ya, dia manusia. Kalau di Sulawesi orang. Kalau Bunian yang saya bilang yang maksud ini manusia benar, jadi yang tidak bisa yang copot-copot. Iya. Kalau Swangi itu daerah mana saya? Manado. Daerah Manado. Coba gini ya. Tadi yang saya dengar seru. Memang ada ya makhluk halus itu ada. Seumur hidup saya nggak pernah ketemu. Penasaran banget. Jangan sampai ya. Jarang ya pasti mungkin ya apa namanya. Kayak seru-seru banget. Jadi kayak gimana ya? Nyata ternyata ada ya. Ada. Cuman kita ini manusia makhluk ciptaan paling mulia. Kita nggak boleh takut. Betul. Ya, kita nggak boleh takut. Kita harus lawan dan jangan ganggu. Dia nggak ganggu, kita jangan ganggu lah. Masing-masing punya kehidupan. Mereka punya kehidupan. Ada pasar, ada keluarga. Mereka ada. Betul. Ya, ada kehidupan mereka ada di tengah laut, di sungai, di bawah laut, apa di mana pun di dekat-dekat kita ada, di rumah kita semua ada. Tinggal kita menyikapinya. Ya, tinggal menyikapinya bagaimana dengan iman yang kuat lah. Maaf. Oke, gitu aja sayang, gitu aja. Aku mau denger lagi seru nih. Makasih. Ayo Mas Kopi lanjutkan. Jadi kalau yang versi mbaknya ya, ini sebenarnya versinya ini manusia beneran. Jadi mereka itu tidak mengganggu, tapi lebih banyak menolong. Betul ya. Jadi ada cerita kemarin tahun 90 atau 80 akhir itu kan di Sambas itu diadakan hektik. Jadi selama 2 minggu itu kapal dari luar itu banyak yang masuk. Jadi kotanya itu kan di tepi laut, tapi
Sambas itu agak masuk ke dalam, jadi ada sungai kecil lah. Jadi setiap maghrib itu kapal itu duyun-duyun datang untuk nonton MTQ. Itu. Jadi versi buniannya ini ya beda lah orang bilang dengan versi mungkin yang lelembut ya. Kalau ada Padang 12 di mana tuh Padang 12 ya? Padang 12 di Ketapang. Terus ada apa lagi lah yang ada tuku kuning-kuning itu loh, Mas. Bang. Yang kuning daerah mana? Kalimantan kalau nggak salah, tuku kuning gitu loh. Ke sana itu berbatasannya itu desa Lelembut katanya. Itu daerah Lelembut apa ya? Lupa lagi aku. Kalau yang ada yang selama ini tahu ya, itu daerah Ketapang dengan Palu, daerah Sambas. Halo, ya. Sambas. Batu Bejamban. Ya, ada yang mobil mewah loh. Yang mobil mewah itu yang di Padang 12. Padang 12 ya. Ya. Itu daerah pemerintahan. Terakhir itu kemarin ada perusahaan dari ERC. Jadi Padang 12 itu pasirnya mengandung kuasa yang nomor 1 untuk bangsa. Jadi diturunkan kan untuk meratakan lah Padang 12 itu. Aduh, gak ada kejadian aneh-aneh no? Enggak jalan, bulldozer rata-rata sampai di pintu gerbang. Rata-rata enggak jalan, mogok. Iya, pasti dihalangi mereka lah. Jadi sampai sekarang Padang 12 ya masih aman. Ayo, ada yang mau cerita lagi nggak? Ayo, saya cuma sharing aja situ, bagi-bagi. Jadi adalah punya pandangan bahwa bunian itu tidak semua bunian itu jelek. Iya. Ya, jadi orang kita bunian itu nggak ada yang bilang jelek kok. Enggak, selama ini kalau orang masyarakat taunya itu kan bunian yang di Riau, daerah Jambi. Yang kakinya kebalik itu. Ya, kaki terbalik. Di sini ada bunian yang terbalik itu, tapi jenisnya lelembut. Jadi mereka itu sebenarnya jin atau siluman. Terus nah, itu alamnya bedanya. juga beda terbalik dengan kita siang di sana malam. Benar. Enggak kok. Ayo, halo. Ya. Wah. Jadi kalau yang daerah yang orang bunian itu sama, waktunya sama dengan kita, jadi tidak terbalik, tidak siang, tidak malam dengan mereka itu tidak. Cuma mereka lebih cepat. Kalau asar, mereka di sana sudah maghrib. Ayo, siapa lagi yang mau bicara? Kalau itu aja bedanya. Lebih kalau kita itu. Iya, Mas Bang Kopi. Ayo, Bang Tengku. Mau cerita lagi? Iya, kalau ini sih cuman nanggepin si Bang Kopi. Kalau bunian kebetulan gue dari Jambi ya. Jadi kalau bunian di Jambi itu nggak jauh beda dengan di daerah. Halo, ya. Halo. Loh. Berdiam. Bang Tengku. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Ayo. Lah,
Karena Si Ucup kabur. Hah? Hah? Ayo, Tadi ada Marta. mana Cupi? Mana orangnya nggak ada? Hilang. Sebentar, siapa lagi nih? Ah iya, ini Mami Yasmin. Ayo mau cerita lagi, siapa lagi? Cerita. Masa hostnya terus? Mami Yasmin punya kisah anyar, kisah baru. Halo. Halo. Ya. Halo sayang. Ya mau dibilang banyak juga nggak banyak, tapi kalau mau diceritain juga bingung mau yang mana sampai. Ayo aja. Aku nggak tahu apa aku udah pernah cerita kalau apa ya, kalau di kampungnya Mas Agus itu kan agak gimana gitu, daerahnya ya kan gelap gitu. Tapi ini sih sebenarnya malah justru kejadiannya di Jakarta. Waktu itu Mas Agus lagi pulang kampung. Lalu dia punya tugas reguler gitu. Kalau untuk pemusik kan ada ada kerjaan reguler main di kafe atau di hotel gitu ya untuk entertainment gitu. Nah saat itu pas Mas Agus pulang itu dia udah titip ceritanya sama teman sesama pemain biola untuk gantiin dia gitu di satu tempat lah ya. Justru itu tempatnya juga suatu hotel yang di jalan yang cukup besar juga gitu. Nah di hari H saatnya harus main, temennya yang pemain biola itu mendadak telepon Mas Agus bilang kalau dia nggak bisa gantiin karena dia ada hal yang tak terduga yang membuat dia nggak bisa main lah gitu. Sementara Mas Agus masih di kampung dan panik karena nggak mungkin di waktu yang dalam sesingkat itu mencari pengganti gitu kan untuk gantiin main. Sehingga yang terjadi adalah Mas Agus pasrah aja deh, mau dimarahin atau mau dihentikan regulerannya sama si hotel, dikomplain gitu kan. Ternyata pas minggu depannya Mas Agus datang lagi ke hotel itu untuk main reguler. Itu nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang negur, nggak ada yang marah, nggak ada yang apa. Malah salah satu waiternya itu nanya, Mas minggu kemarin Mas ngambek ya? Kok disediain minum, disediain makan kok nggak dimakan, nggak diminum? Masnya juga diem aja gitu kan. Itu Mas Agus sudah bingung ya. Dia coba berpikir, ini ada orang yang gantiin saya atau siapa gitu kan. Iya. Lalu ada manajernya si hotel terus ngomong, Mas coba dong mainin lagu yang minggu kemarin tuh bagus banget, kita suka banget gitu. Mas Agus mainin lah lagu yang menurut dia lagu yang terbagus gitu kan, dimainin sama dia. Dan si manajer bilang, oh bukan itu minggu lalu lagunya katanya, pokoknya ada yang lebih bagus. Itu Mas Agus sudah bingung yang kedua kali kan. Yang bingung ketiga kali adalah waktu dia mau absen, itu minggu kemarin tuh ada yang tanda tangan absensi dan itu tanda tangan Mas Agus. Wah keren juga ya. Jadi aku nggak tahu itu siapa yang gantiin, tapi katanya sih ya Mas Agus yang main, padahal Mas Agusnya pas bener-bener ada di kampung pada saat itu. Keren, bener keren. Siapa itu? Ya tapi serem juga kali Mbak, siapa? Istilah apa? Kebaran gitu ya? Iya. Kebarannya paling mungkin ya yang sedulur papat kelima pancernya kali ya. Biasanya gitu. Siapa lagi? Makasih sayang. Believe me, aku tahu. Ahmad mau saya Okay.
rupanya beliau bukan dari Indonesia. Pas aku cek Salah. orang, makanya dia ngomong oke. Pas dia orang ayat siapa ya yang mau bicara? Lah dia minta terus. Bang Marsudi, ayo mau bicara gak? Ayo, udah aku invite loh. Ayo say, dirimu aja cerita lagi. Ini kok anak-anak main kismis gak ada loh. Ya Mas Bendol, ada lagi gak? Ayo cerita lagi. Yang belum itu kan di balik lagi ya di tempat aku tuh dulu kan ada satu bangunan ada bangunan villa lumayan gede sih villanya. Terus kan villanya itu kan dibongkar gitu kan, mau direhab, mau dijadiin gedung apa gitu. Nah itu makhluk halusnya itu, makhluk penghuni itu semua itu pada ngungsi. Ada tuyul, pocong, genderuwo, semua itu pada ngungsi. Terus ya itu sebagiannya itu ada yang ke rumah aku, ada yang ke rumah tetangga. Itu pokoknya itu kalau misalkan kita punya mata batin ya, kita ngeliat itu kayaknya tuh nggak bakal bisa tidur. Iya. Itu pokoknya sekarang aja ini masih merinding. Sebenarnya sekarang jika tinggal di rumah takut. Jangan takut atuh. Iya benar, sekarang aja tinggal di rumah. Ada takutnya. Jangan takut-takut, berdoa saja. Ayo Kirana. Halo. Ini gak ada yang mau cerita. Cerita lagi. Apa aja lah. Ingat. Ya ampun. Apa ya? Ingat aja. Halo Kirana. Iya. Ayo. Itu ada, coba Kak Jo, ada nggak pengalaman horor? Siapa? Kak Jo, Kak Jibi. Pasti punya beliau. Saya tak tahu. Coba. Udah aku undang. Ini Lina. Undang juga. Ayo bicara. Wah, ini geng kismis yang ada cuma Lina doang. Lin. Kalau pengalamanku ya seputar ini aja di ruko dulu yang pernah aku tinggali itu. Di sana memang banyak apa? Banyak hantunya. Bang Marsudi, ayo sharing kisah mistis apa aja, asal jangan bodor. Nggak pernah yang bisik-bisik, denger aja deh. Ayolah. Ini yang bikin udah pada ngumpul cerita apa? Ini gak ada loh, anak-anak kismis juga gak ada. Aduh, kasar. Kok nanti aku marahin beneran ini. Ayo mau cerita gak? Enggak, nyimak aja. Nyimak. Kalau di dulu itu di apa? Di ruko yang pernah aku tinggali memang di sana banyak jurignya kalau orang Sunda bilang. Karena memang kan di sana banyak ditanami benda-benda pusaka. Jadi penampakannya ada aja, terus hawanya memang panas banget. Tapi entah kenapa aku betah lama di sana. Sampai 7 tahun kalau nggak salah.
Ada lagi nggak? Aduh, pada mau Lina. Ayo, open mic sayang. Lina. Denger aja Kak. Ada yang mau cerita kok denger terus. Ini denger semuanya. Ceritaku juga habis kelihatannya. Ya, punya nggak? Kirana kopi ada lagi ke? Halo, halo. Ya sudah, kalau nggak ada yang cerita ya tutup saja ya. Cuma sejam. Selamat malam. Ya udah. Iya. Nggak ada yang yang lain.